Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarul Ramadan dari Fakultas FTKI jurusan Sistem Informasi. Saya di sini ingin merangkum tugas 2 dari mata kuliah Enterprise Resource Planning. Itu ada ngerangkum dari materi 9 sampai materi 15. Dari yang saya rangkum dari materi 9 itu ada marketing informasi sistem sales order process. Marketing informasi sistem itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan perusahaan yang berkaitan dengan promosi dan pendistribusian barang. Dalam hal ini perusahaan perlu tahu apa produk yang dapat memuaskan dan dampak lainnya. Perusahaan dapat meminimalisir kesalahan dalam pengambilan atau keputusan. Pertanyaan strategi terkait marketing itu ada produk apa yang harus kita produksi, terus ada lagi berapa banyak masing-masing produk akan diproduksi, sama yang saya rangkum lagi itu ada studi kasus filter snacker. Perusahaan memproduksi dan snacker bars. Itu ada perusahaan memiliki dua divisi penjualan, satu wholesale, dua direct. Itu wholesale itu ada menjual kepada pihak distributor yang mendistribusikan penjualan ke toko-toko kecil, toko kecil atau operator vending mesin dan toko kesehatan. Kalau di Serut itu ada toko pengecar besar, toko stasiun olahraga dan toko besar lainnya. Itu syarat ada penjualannya itu di sales menawarkan diskon berdasarkan volume untuk mendorong order besar yang mana lebih efisien untuk diproses. Terus kalau wall sales itu ada harga tetap yang lebih rendah karena order yang besar. Jika tidak customer harus ditagih oleh divisi direct sales. Terus ada lagi sales quotation and order. Itu ada hal yang perlu diperhatikan, itu ada pemberian diskon, order tidak langsung dilakukan. Terus ada lagi posisi kredit limit atau posisi kredit limit customer. Terus ada order filling. Itu order filling itu ada packing list dan shipping labels dicetak pada departemen sales dan diberikan kepada bagian warehouse untuk dilakukan picking atau packing dan delivery. Terus ada yang dari materi 9 sih itu aja yang saya rangkum. Dari materi 10 sekarang ada proses produksi dan SCM. SCM itu adalah serangkaian proses yang mencakup koordinasi penjadwalan dan juga pengendalian terhadap perdagangan, produksi, persediaan dan juga pengiriman produk. Singkatnya adalah SCM merupakan mekanisme semua pihak yang bersangkutan dan maaf tadi ada lampunya jatuh. Semua pihak dan bersangkutan dalam proses perubahan bahan baku menjadi sebuah produk.
tujuan produksi planning itu adalah menjadwalkan produksi secara ekonomis sehingga perusahaan dapat mengirimkan produk kepada customer sesuai dengan tanggal yang dijanjikan. Terus ada 3 pendekatan produksi, itu ada make to stock, itu disingkat jadi MTS. Itu adalah item dibuat untuk persediaan untuk mengantisipasi sales order kebanyakan produk konsumen seperti sabun atau snack. Ada juga lagi make to order, itu ada atau disingkat dari MTO. Item produksi untuk memenuhi sertifikasi dari konsumen perusahaan sering menggunakan pendapatan ini ketika memproduksi item yang terlalu mahal untuk disimpan sebagai persediaan atau item yang dibuat dan dikonstruksikan berdasarkan sertifikat customer seperti percetakan, perawatan pesawat udara, dan peralatan besar industri. Ada lagi itu dari materi 10 sih itu saja yang saya rangkum. Lebihnya itu lanjut ke materi 11. Materi 11 itu ada sales and operation process. Itu ada 3 prinsip penting. Dari situ ada menggunakan sales process dan berdasarkan tingkat persediaan yang ada, membuat perencanaan agregat untuk semua produk. Perencanaan agregat menyederhanakan proses percakapan untuk interval untuk bulanan maupun 4 bulan. Yang kedua itu ada memecah perencanaan agregat menjadi perencanaan produksi yang lebih spesifik untuk masing-masing produk ke dalam interval untuk yang lebih kecil, menggunakan perencanaan produksi untuk menentukan kebutuhan baku. Terus ada lagi yang saya rangkum itu ada dari hasil agregat planning itu terbagi menjadi 5. Itu kualitas produksi dari regular time, overtime, dan short track time digunakan untuk menentukan jumlah tenaga kerja dan tingkat pembelian supplier. Yang kedua, penyimpanan persediaan digunakan untuk menentukan beberapa ukuran gudang dan modal kerja diperlukan. Ada lagi yang ketiga, kuantitas black block atau stock count. Itu digunakan untuk menentukan bagaimana service level customer. Ada lagi heat atau light of tenaga kerja digunakan untuk menentukan isu terkait tenaga kerja yang akan dihadapi. 5 itu ada insert atau desperate match capability digunakan untuk menentukan jika peralatan baru perlu diadakan. Ada SNOP pada SAP atau ERP. Itu ada input ke proses ini berdasarkan dari sales forecasting yang diserahkan oleh M atau S. Output dari langkah-langkah ini adalah menyimbangkan demand dengan kapasitas produksi. Production plan menjadi input bagi langkah berikutnya, yaitu demand atau manajemen. Tujuannya adalah membuat suatu perencanaan produksi yang memenuhi demand, tempat pelampauan kapasitas dan tingkat persediaan yang tidak terlalu tinggi dan terlalu rendah. Langkah ini membutuhkan penentuan dan pengalaman.
Terus ada di materi 12 itu ada material requirement process atau sales and operation. Pada tahap RCCP itu perlu diperiksa kelayakan dari rencana produksi dengan menghitungkan sumber daya yang terbatas seperti lini produksi yang memiliki kapasitas terbatas atau bottleneck. Itu ada tindakan yang dapat diambil adalah memproduksi lebih awal, merencanakan lembur, memiliki produk yang lebih menguntungkan dan mengembalikan yang lain. Safety stock di bulan Mei 274 untuk mengantisipasi lonjakan permintaan pada Juni untuk menjaga utilisasi dan melebihi 95%. Itu saya ngerangkum, itu ada bagannya di Word-nya, Pak. Demand management itu adalah hasil dari SNOP, adalah production plan. Demand management menghubungkan SOP dengan detail scheduling dan MRP melalui master produksi scheduling MPS. MPS merupakan input kepada detail scheduling. MPS juga merupakan input kepada material requirement planning. MRP pada filter snack proses dan demand management memecah rencana SOP bulanan menjadi mingguan dan harian. Proses demand management pada SAP atau R atau 3 menggunakan kalender pabrik untuk menentukan jumlah hari kerja pada minggu dan bulanan. Terus ada master production scheduling. Suatu pertanyaan apa, berapa banyak dan kapan suatu produk akhir direncanakan untuk diproduksi sepanjang periode perencanaan MPS. Merupakan hasil riset dan implementasi dari produk plan. Ada yang kalau maksudnya itu masukan ke MPS. Input ada produksi plan atau MPS harus direkonsiliasi dengan produksi plan. Terus ada yang kedua itu ada data demand, itu ada sales forecast, ada customer order, ada safety stock, ada plant warehouse requirement. Terus yang ketiga itu ada inventory status. Yang keempat itu ada ordering policy atau lot sizing. Ada lagi yang di materi 13. Di materi 13 itu ada detail scheduling. Detail scheduling itu digunakan untuk menentukan sumber daya dan tanggal atau waktu untuk melakukan operasi dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan produk. Detail scheduling adalah proses yang rumit. Detail schedule untuk semua order dihitung berdasarkan routing file atau load size dan word center file. Scheduling sering terkait dengan blends antara long product run, di mana mengurangi kehilangan kapasitas akibat stop peralatan dan mesin. Stock production run di mana menghasilkan
tingkat persediaan yang rendah. Ada aktivitas scheduling di mana melepas dispatching operasi kepada sumber daya pada suatu tanggal atau waktu tertentu. Rescheduling itu ada di mana pengiriman operasional mengirim operasi yang sudah terjadwal kepada tanggal atau waktu yang sumber daya yang berbeda. Itu ada lagi 3, ada Decoupling itu adalah menggunakan operasi menjadwal dari jadwal sumber daya. Pada filter snacker itu ada 3, pembagian 3 ada karena kapasitas missing pada filter snacker adalah lebih besar daripada kapasitas banking. Penjadwalan pada filter snacker adalah berfokus pada lini banking. Ada lagi yang kedua itu repetitive manual factoring dapat digunakan untuk menjadwalkan produksi pada filter snacker. Repetitive itu manual factoring menjadwalkan waktu produksi daripada kapasitas tertentu. Ada repetitive manufacturing planning itu ada gambarnya di Word. Ini ada yang saya rangkum dari hubungan produksi dan accounting. Data dimasukkan pada sistem SAP atau R3 melalui suatu PC barcode scan. Ada karena SAP atau R+3 adalah terintegrasi informasi yang dimasukkan untuk pergerakan material akan digunakan secara otomatis mengupdate catatan akuntansi. Sebagai yang ketiga itu ada sebagai contoh layanan Goals Represent menyederhanakan koneksi antara pengiriman material dan supplier dan PO yang menghasilkannya. Ada lagi data yang akurat untuk membutuhkan karyawan perusahaan untuk secara konsisten dan akurat memasukkan informasi ke dalam sistem. Itu ada RP dan pemasok itu ada nih. Saya ngerangkum. Filter snacker adalah bagian dari supply chain yang dimulai dari petani menanam oats dan wine grain dan berakhir dengan customer membeli energi bar dari toko pengecer. Yang kedua itu berdasarkan sejarah peserta di dalam rantai supply menggunakan penawaran kompetitif untuk mendapatkan harga murah. Hal ini umumnya memulai suatu hubungan atau bermusuhan. Supply chain umumnya lebih efisien jika peserta bekerja berkolaborasi untuk meningkatkan produk, mengurangi kerja keras, mengurangi persediaan dan biaya, meningkatkan responsif kepada customer. Tradisional supply chain itu adalah di dalam tradisional supply chain informasi dikirim melalui rantai supply secara reaktif. Yang kedua itu ada informasi untuk perubahan kepada customer dengan demand mungkin tidak mencapai supplier dalam hari atau minggu. Informasi difilter berdasarkan proses purchase order.
Ada juga yang ERP dan supply chain. Sistem ERP dapat memfasilitasi efisien supply chain. Rencana produksi dapat dibagikan sepanjang rantai supply secara real-time. Terus ada lagi integrasi akuntansi memperolehkan manajemen untuk mengevaluasi pengaruh dari perencanaan terhadap total biaya rantai supply. Mengukur kinerja rantai supply meliputi cash to cash, ada total SCM cost, ada lagi initial fill rate, ada lagi initial order line time, ada lagi on time performance. Nah, segitu dari materi 13. Selanjutnya itu adalah materi 14. Accounting proses aktivitas akuntansi. Aktivitas akuntansi umumnya dapat diklasifikasi sebagai akuntansi keuangan, akuntansi manajerial, atau akuntansi pajak. Akuntansi keuangan itu mendominasikan semua transaksi pada perusahaan yang mana memiliki pengaruh pada keuangan perusahaan dan menggunakan dokumentasi transaksi tersebut. Ada lagi sebuah untuk membuat laporan bagi investor maupun pihak luar. Laporan keuangan itu ada laporan keuangan umumnya meliputi neraca dan laporan laba rugi pada umumnya. Perusahaan membuat laporan keuangan per kuartal. Neraca itu adalah ringkasan dari saldo perkiraan seperti cash, piutang, dagang, persediaan bulanan baku, dan bahan jadi. Harta tetap dihitung harta tetap hutang dagang, bank, dan kreditor, serta modal yang ditanam oleh investor. Laba rugi itu ada laporan laba dan rugi menunjukkan